Halo Sobat Konseling dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, masih bersama saya Ahmad Badarudin, Sarjana Pendidikan Bidang Bimbingan dan Konseling di channel AB Koto 419. Ya baik, kali ini kita akan membahas soal lati dan sopan santun. Ada yang tahu lati? Nah, lati yang lagi viral ya. Nah, kira-kira artinya lati itu apa? Dan kira-kira ada kaitannya nggak sih sama sopan santun? Oke, mari kita cek. Ya, pepatah dalam bahasa Jawa mengungkapkan bahwa ajining diri gumantung anak ing lati, ajining sarira gumantuing anak ing busana. Pepatah ini kurang lebih artinya harga diri manusia itu tergantung dari cara berbicara serta santunnya kata dan perbuatan. Sedangkan nilai raga manusia itu tergantung dari cara berpakaiannya. Dan pepatah ini memberikan rambu-rambu kepada kita bahwa nilai luhur dari seorang manusia itu terletak dari bagaimana manusia membawa diri ya. Salah satu upaya untuk membangun budi pekerti yang luhur melalui pendidikan budi pekerti ialah latihan-latihan bersikap dan berperilaku sopan santun. Latihan bersikap dan berperilaku sopan santun ialah bersikap dan berperilaku baik dalam segala hal. Dengan demikian, maka manusia akan dikatakan sebagai orang yang tahu adat. Tahu dalam ungkapan bahasa Jawa disebut wong sing ngerti unggah-unggah lan tata krama. Banyak cara dapat dilakukan untuk dalam melatih diri ya, bersikap dan berperilaku sopan santun. Para orang tua kita dahulu memberi latihan tidak selalu dalam bentuk tindakan nyata, namun ada kalanya melalui berbagai cerita dongeng, melalui pembacaan syair, puisi, lagu, cerita rakyat, bahkan ada yang dalam bentuk sindiran atau kiasan-kiasan saja. Pada masyarakat Jawa dilakukan pula dalam bentuk tembang, baik itu tembang macapat atau gending. Salah satu tembang macapat di dalamnya memberikan gambaran terhadap pribadi yang tahu adat sebagai wong sing ngerti unggah-unggah lan tata krama adalah tembang macapat dandang gula berikut ini. Secara bebas di dalam tembang macapat dandang gula tadi terkandung ya unsur-unsur sikap dan perilaku baik sebagai tuntunan dan perilaku sopan santun, yaitu bahwa jika mengetahui dan melaksanakan peraturan-peraturan hukum dengan bersungguh-sungguh, kita akan terhindar dari kenistaan dan kehinaan. Dan apabila bercakap-cakap, maka berbicaralah dengan sopan, sebab yang demikian akan disenangi oleh lawan bicara kita dan yang akan mendengarkan kita. Selanjutnya, bersikap dan berperilakulah yang sesuai dengan tuntunan, tata krama dan sopan santun akan menjauhkan dari gunjingan orang. Sedangkan apabila kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, sehingga akan tercukupi kebutuhan kita. Sedangkan sikap dan perilaku yang baik itu dapat menyelamatkan manusia dalam hidupnya. Pendek kata, dalam makna dari temabang macapat dandang gula ini memberikan tuntunan bahwa jika kita bersikap dan berperilaku baik, akan selamat dan sejahtera hidup kita. Dalam kenyataannya, banyak hal yang harus kita ketahui dan kita laksanakan adalah kaitannya dengan bersikap dan berperilaku baik. Sehingga jika kita mempelajari secara keseluruhan, kadang dapat menjadikan diri kita enggan untuk memulainya. Oleh sebab itu, secara garis besar tuntunan bersikap dan perilaku yang baik itu dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Ya, Sobat Konseling, kalau tadi kita bahas dari adat Jawa ya, sekarang coba kita bahas dari segi adat Minang gitu ya. Adat Minang itu mengutamakan sopan santun dalam pergaulan loh Sobat Konseling. Budi pekerti yang tinggi menjadi salah satu ukuran martabat seseorang. Etika menjadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap individu Minang. Adat Minangkabau menyebutkan sebagai berikut ya. Nan kuria ialah sukundi, nan merah ialah sago, nan bayi ialah budi, nan indah ialah baso. Kue rumah bebas sandi, rusak sandi rumah binaso. Kue bangso karena budi, rusak budi bangso binaso. Adat Minang sejak berabad-abad yang lalu telah memastikan bila moralitas suatu bangsa sudah rusak, maka dapat dipastikan suatu waktu kelak bangsa itu akan binasa, akan
hancur lebur ditelan sejarah. Rasa malu adalah bentang bagi sopan santun dalam pergaulan. Dengan adanya rasa malu, orang merasa perlu memakai pakaian untuk menutup aurat. Dengan adanya rasa malu, seseorang berusaha untuk bersikap sopan. Dan dengan adanya rasa malu, seseorang segan untuk berbuat jahat. Sobat konseling semua, dalam adat Minangkabau juga disebutkan malu surang, malu basamo. Artinya, meskipun seseorang yang berbuat hal yang memalukan, seluruh kaumnya ikut merasakan malu. Jadi orang lain akan merasa malu meskipun yang berbuat salah hanya satu orang. Sebaliknya, jika seorang anak tampak sopan, pintar, rajin, dan pandai bergaul, semua orang akan muji-muji orang tuanya, mamanya, temannya, dan para kerabatnya ikut bangga dengan sifat baiknya. Basa basi memang penting dalam pergaulan sehari-hari. Seperti telah dikatakan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Maka orang lain harus selalu dijaga agar tetap baik. Untuk menjaganya hubungan inilah perlunya bahasa basi ya. Orang lain tidak tahu sopan santun akan dibenci orang. Kalau orang sudah membenci, maka kita akan tersisih dalam pergaulan. Sebaliknya, orang yang pandai berbahasa basi akan disayangi banyak orang. Bahasa basi dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya diperlukan dalam pergaulan dengan teman-teman. Bahasa basi juga perlu dalam berhubungan dengan orang lain. Sobat konseling dimanapun berada, dalam adat Minangkabau semua ini punya aturan sendiri-sendiri. Misalnya dalam bertutur kata kepada ayah dan ibu haruslah dengan bahasa yang sopan. Janganlah berkata dengan nada dan suara yang keras. Begitu juga terhadap orang lain yang lebih tua dari kita. Kepada orang yang lebih kecil, kita harus memperlihatkan rasa kasih sayang. Kepada orang sesama besar, kita memperhatikan sikap yang akrab dan suka bersahabat. Adat Minangkabau mengatur dengan jelas tata kesopanan dalam pergaulan. Kita tinggal mengamalkannya. Pepatah menyebutkan, nan tuwo dihormati, nan kete disayangi, samu gadang bo bakawan, indu ajo ayah diutamakan. Dalam Minangkabau terdapat katonanan ampe, diantaranya kato mandaki, cara bertutur kata kepada orang yang lebih besar, kato mandata, yaitu cara bertutur untuk sesama besar, kato manurun, yaitu cara bertutur kata dengan orang yang lebih kecil dari kita, kato malereng, cara bertutur kata dengan semando atau besan, dan orang lain yang disegani. Budi pekerti adalah salah satu sifat yang dinilai tinggi oleh adat Minang. Begitu pula rasa malu dan sopan santun, termasuk sifat-sifat yang diwajibkan dipunyai oleh orang-orang Minang. Pepatah Minang memperingatkan, di ribu rabah lapadi, dicupak datuk tamangguang, hidup kok tak babudi, duduk tagak kamari cangguang, mudah tasinggung tabau rasa hati iri jodangki, rarak kaliki dek binalu, tumbuh serumpun di tapi tabe, kalau habis rasa jomalu bak kayu lungga pengabe. Ya, kehidupan yang aman dan damai menjadi idaman adat Minangkabau, sobat konseling. Karena itu selalu diupayakan untuk menghindari kemungkinan timbulnya perselisihan dalam pergaulan. Budi pekerti yang baik, sopan santun dalam pergaulan sehari-hari diyakini akan menjauhkan kita dari kemungkinan timbulnya sengketa. Jadi budi pekerti yang baik akan selalu dikenang orang kendati pun sudah putih tulang di dalam tanah. Perlu diketahui bahwa memulai sesuatu dari hal yang sederhana itu ternyata bukan karena tak mampu, tetapi semata-mata agar kita mudah mempelajarinya dan melaksanakannya. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memulai belajar dan berperilaku sopan santun. Yang pertama, senyum, sapa, salam, dan sopan santun serta santun ya, gitu ya. Senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Hubungan sosial merupakan kunci pembuka silaturahmi. Oleh karena itu, sobat konseling dalam keseharian kita saat bertemu, berhadapan dengan orang lain, jadi apa salahnya menampakkan wajah ceria dan bersahabat ya. Jadi bertegur sapa untuk menambah keakraban, senyuman akan menambah teman dan saling mengucapkan salam melekatkan tali persaudaraan. Jadi sekalipun juga sangat sederhana dan mudah dengan senyum, sapa, dan salam. Kemudian perilaku iman dan takwa. Perilaku iman dan takwa dapat disederhanakan dalam bentuk dan sikap yang selalu ingat gitu ya kepada Tuhan bahwa kita adalah makhluk Tuhan.
Oleh karena itu, kita harus percaya akan adanya Tuhan. Dengan demikian, kita harus taat pada perintah dan larangannya. Demikianlah cara sederhana memahami iman dan takwa. Iman dan takwa dapat mendatangkan watak jujur, dan watak jujur akan menarik tumbuhnya watak tawakal. Watak tawakal akan menumbuhkan watak sabar, dan akan menuntun kita kepada watak ikhlas. Selanjutnya, patuh terhadap orang tua. Orang tua adalah perantaraan lahir di dunia. Tanpa kedua orang tua, kita tidak mungkin lahir dan berada di dunia ini. Kedua orang tua itulah yang memberikan pendidikan kepada kita untuk pertama kali. Karena orang tua kita adalah pendidik yang pertama dan utama. Tidaklah mungkin kita sekarang dapat menjadi seperti manusia sebagai layaknya manusia tanpa diberikan pendidikan oleh kedua orang tua kita. Jadi kita dapat berbicara, berjalan, makan minum, berpakaian, dan sebagainya karena jasa orang tua kita. Maka sepatutnya kita patuhi kedua orang tua kita itu. Lalu hormat kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua kita ketika kita berada di sekolah. Merekalah yang membimbing kita sehingga kita mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya kita tidak dapat melakukan. Kita dapat membaca, menulis, berhitung, memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya. Itu berkat jasa guru. Semoga hal yang tidak kita dapatkan dari orang tua dapat kita dapatkan melalui guru, yaitu mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Seharusnya kita hormat para guru kita. Menghormati saudara tua. Saudara adalah pengganti orang tua kita apabila kedua orang tua kita telah tiada. Dari merekalah pada saatnya nanti kita minta pendapat, nasihat, pertimbangan, bahkan bantuan dalam bentuk apapun. Jika kita menghormati saudara tua dengan tulus, niscaya mereka juga akan tulus membimbing dan membantu kita. Kemudian menghormati para pemimpin. Di sekitar kita banyak kita temui para pemimpin masyarakat, baik formal, misalnya ketua RT, ketua RW, kepala duku, kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, dan lain-lain. Maupun para pemimpin yang tidak formal, misalnya ulama, rohaniawan, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang meluangkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang lainnya untuk kepentingan kehidupan masyarakat. Di bawah kepemimpinan mereka lah kehidupan sosial kemasyarakatan dapat berlangsung dengan tertib. Nah, sobat konseling, selanjutnya menghormati sesama. Sesungguhnya keberadaan kita dalam masyarakat sangat bergantung kepada sesama. Kita akan kelihatan pintar jika ada teman yang bodoh. Kita akan kelihatan kaya jika ada teman kita yang miskin. Kita akan kelihatan tampan atau cantik jika ada teman kita yang tidak tampan atau tidak cantik. Sehingga karena mereka itulah akan dapat mewujudkan eksistensi kita. Keberadaan orang-orang di sekitar kita itu ternyata merupakan peluang agar kita dapat tampil lebih daripada mereka. Baik itu kawan atau teman, sahabat, lawan konflik, lawan kompetisi, tetangga, dan bentuk-bentuk lain dari kehidupan kemasyarakatan kita. Secara sadar atau tidak, mereka ternyata berjasa kepada kita. Oleh sebab itu, adalah suatu kewajiban kita menghormatinya. Lanjut, menghargai kedudukan setiap insan. Tidak semua orang seberuntung kita, dan tidak semua orang serugi kita. Keberuntungan dan kerugian bagi manusia adalah takdir ilahi yang harus diterimanya. Karena hal itu bukan kemauan manusia. Ada orang yang pangkatnya tinggi, ada pula yang pangkatnya rendah. Ada orang yang tidak sempurna jasmani dan rohani, ada orang yang terampil dan cerdas, tetapi ada pula yang malas dan bodoh. Tetapi itu semua bukan atas kehendak yang bersangkutan, tetapi karena kehendak Tuhan, ya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita tidak pada tempatnya kita menghina mereka. Bukankah di mata Tuhan kita ini sama,
karena yang membedakan hanyalah keimanan kita dan ketakwaan kita saja. Dalam memanfaatkan alam secara wajar, Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk kepentingan umat manusia. Namun demikian kita tidak diperkenankan mengambil dan memanfaatkan alam di luar batas kewajaran. Sebab kerakusan dan ketamakan kita kepada alam itu merupakan awal dari bencana. Alam sebagai sumber daya hendaklah kita pelihara untuk kita wariskan kepada generasi berikutnya. Alam menyediakan sarana untuk hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, harus kita jaga kelestariannya. Kemudian cinta tanah air. Tanah air adalah wahana kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Dengan memiliki tanah air, maka eksistensi kita sebagai bangsa dan negara akan dihormati oleh bangsa lain di dunia. Negaralah yang mengatur segala hal untuk hidup dan kehidupan bersama kita. Negara pula lah yang memfasilitasi kepentingan kita dalam pergaulan internasional. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Demikian pula menjaga kedaulatan negara adalah kewajiban setiap warga negara, sebab dari negara kita mendapat hak-hak kita sebagai warga negara. Yaitu tadi cara belajar untuk berperilaku sopan dan santun. Cara sederhana ya, ada iman dan takwa, senyum sapa, salam, sopan dan santun, hormat kepada guru, patuh terhadap orang tua, menghormati saudara tua, menghormati para pemimpin, menghormati sesama, menghargai kedudukan setiap insan, memanfaatkan alam secara wajar, cinta tanah air. Nah, kita perlu mengamalkan hal-hal sederhana ini agar menjaga perilaku kita agar tetap sopan dan santun. Nah, selanjutnya di saat pandemi COVID-19 ini banyak dari siswa yang menghubungi guru ya. Jadi untuk menghubungi guru juga banyak sekali yang tidak pada tempatnya, ada yang kurang sopan. Mungkin maksudnya tidak begitu, tapi itu artinya sopan. Ada yang tidak sopan dan tidak santun. Nah, banyak yang kirim pesan misalnya langsung bertanya, entah itu siapa, tiba-tiba bertanya. Nah, saran saya ketika kita menghubungi guru dalam mengerjakan tugas pada saat COVID ini, bisa mengenalkan terlebih dahulu dirinya, namanya siapa, dari kelas apa gitu ya, keperluannya apa ya. Kalau ada yang ingin bertanya, pertanyaannya apa, dengan bahasa yang formal dan yang sopan. Jangan nanti pakai lu gue ya, atau kamu atau anda begitu ya, tidak baik. Lebih baik diganti dengan bapak atau ibu. Kamu atau gue, atau kamu atau lo tadi diganti dengan kata bapak atau ibu gitu ya, akan lebih sopan. Jangan menggunakan kata anda ya. Selanjutnya gunakan kata-kata terima kasih, mohon maaf, permisi seperlunya ya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Jangan terima kasih aja terus sampai habis, minta maaf terus setiap sebentar gitu ya. Jadi sesuaikan dengan seperlunya. Nah, itu pembahasan tentang sopan santun pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silakan dibagikan ke sosial media yang sobat konseling punya. Kalau misalnya tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, silakan bantu untuk tulis di komentar kritik, saran dan pendapatnya. Kalau ada pendapatan juga boleh ya. Jadi silakan dibantu. Jangan lupa di save, di komen, di subscribe. Sampai di sini dulu, saya Ahmad Badarudin di channel AB Koto 419. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.